Oke, sekarang kita akan bahas tentang soal cerita ya. Nah, soal cerita ini yang paling kita harus tekanin itu adalah variabel gitu ya, teman-teman. Nah, jadi variabel itu mengubah yang asalnya bentuknya cerita menjadi bentuk matematika. Nah, tipsnya cuma itu sih. Jadi nanti bakal sedikit banget di sini cara cepatnya ya, tapi nanti akan ada beberapa cara cepat yang ada soal gitu ya, yang bisa menggunakan cara cepat, tapi kebanyakannya soal cerita itu nggak bisa cara cepat gitu ya, nggak ada cara cepatnya, jadi hanya cara-cara biasa saja, itu menggunakan cara variabel gitu ya. Nah, tapi itu juga udah sangat cepat sih nanti mengerjakannya. Nah, oke. Untuk yang pertama nih soal tentang usia-usia. Nah, ini sering keluar juga ya di soal cerita tuh yang tentang usia-usia. Contohnya kayak gini. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Nah, untuk mengerjakan soal usia-usia gitu ya, saya lebih suka menggunakan namanya tuh garis apa ya itu disebutnya? Garis bilangan. Nah, ya, saya lebih suka menggunakan garis bilangan. Jadi gini nih, kan di sini ada Romi, adik Rino katanya. Romi adalah adik Rino. Nah, berarti dari Romi itu ada di sini posisinya ya, di kiri, dan Rino ada di sebelah kanannya. Gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri itu yang usianya paling muda, yang di sebelah kanan itu nanti disimpan yang untuk paling tua itu. Nah, Romi dan adik doang usianya 3 tahun lebih muda. Nah, berarti jarak Romi ke sini tuh 3 tahun. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Tuh berbeda 7 tahun berarti harusnya di sini ya si apa? Risa ini. Karena Romi ke Risa itu bedanya 7 tahun katanya. Jadi berarti lebih tua. Paling tuanya Risa itu ya. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa berapa? Nah, di sini kan berarti jaraknya 4 tahun ya. Nah, terus di sini kita punya info bahwa usia Rino ini tadi berapa? 23 tahun ya. Rino ini 23 tahun. Ya, berarti tinggal ditambah 4 jadinya 27 tahun ya. Nah, jadi kan lebih cepat ya, lebih enak ya. B, kayak gitu ya. Gampang ya, masih gampang ya. Jadi kalau usia-usia, saya lebih suka tipsnya ini ya. Kalau usia itu menggunakan yang namanya garis bilangan. Nah, jadi nggak ada hitung-hitungan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa nih? Reno bermain bola di arena permainan dengan 5 koin. Nah, kayak gini nih nggak ada cara cepatnya nih. Jadi kita harus perhatikan ya. Jadi soal cerita tuh harus perkata-katanya harus dilihat nih. Harus diperhatikan gitu baik-baik. Reno bermain bola di arena permainan dengan 5 koin. Oke, 5 koin ya awalnya tuh. Kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 koin. Nah, berarti kan ini gini nih. Kalau dia bermain bola di arena bermain dengan 5 koin, berarti kan artinya dipakai 5 koin. Terus dia dapat 12 koin. Kemudian Reno main lagi dengan 7 koin. Nah, berarti kan kalau mau main itu kan harus dimasukkan koinnya ya. Berarti dikurangi 7 koin karena dia main pada permainan lain. Jika awalnya Reno mempunyai 10 koin, maka jumlah koin Reno sekarang adalah berapa? Nah, awalnya dia punya 10. Nah, ya berarti udah tinggal hitung aja kan ya. Berarti si Reno ini kan min 5 dikurangi 7 ini kan habis ya yang ini. Min 5 sama min 7 itu kan minus 12. Minus 12 sama 12 habis. Jadi sisanya tinggal 10 koin. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita baca lagi ya. Naila, seorang online marketing yang mendapatkan gajinya ini 250.000 per minggu ya, mingguan tuh gajinya. Oke. Dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan yang di atas 2 juta yang dicapai selama seminggu. Oke, jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu itu berapa? Otomatis ini kalau pengen 850.000 kan berarti dapat bonus ya. Berarti artinya penjualannya harus di atas 2 juta. Nah, ini di option semua udah 2 juta. Berarti nggak ada yang bisa dieliminasi. Nah, jadi gaji pokoknya gitu ya. Dia tuh kan 250.000 gaji pokoknya. Tapi dia tuh pengen mendapatkan penghasilan 850.000. Berarti berapa kelebihannya? 800 bonusnya berapa gitu ya.
850.000 dikurangi 250.000. Nah, ini kita cari dulu bonusnya ya. Jadi si Naila ini pengen bonusnya berapa sih? Berarti sekitar 600.000 ya. Nah, berarti Naila ini bonusnya pengen 600.000. Nah, gimana biar dapat 600.000? Si Naila ini gimana biar dapat 600.000? Nah, nanti bonusnya itu adalah bentuknya komisi 15% dari penjualan. Oke, 15% dari penjualan. Nah, ini 15% dari penjualan ini hasilnya harus 600.000 ya, bonusnya harus 600.000. Nah, jadi penjualan itu berapa? Berarti penjualan itu sama dengan 600.000 dibagi 15% atau 15 per 100 ya. Nah, per 100 ini tuh kan bentuknya nanti kayak gini ya, biar nggak pusing, dibagi 15 per 100 gitu ya. Nah, atau 600.000 karena ini pembagian ya, dibagi. Berarti jadinya dikali 100 per 15 kayak gitu ya. Nah, atau cara cepatnya di sini trik menghitungnya, kalau ada 100 bentuknya di bawah gini, langsung aja ke atasin teman-teman ya. Jadi penjualannya adalah 600.000, nolnya ditambah 2, 1, 2. Berarti ini nggak ada titiknya di sini. Nah, berarti sekitar berapa tuh? 60 juta dibagi 15 ya. Nah, 60 dibagi 15 itu bagus kan ya? 60 dibagi 15 itu kan jadinya 4 ya. Nah, jadi dia harus menjual 4 juta. Nah, jadi kalau dia ngejual 4 juta, dia dapatnya berapa bonusnya tadi? 600.000 ya. Oke, paham kira-kira? Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kalau ini ada cara cepatnya nih, teman-teman. Jadi itu kalau soal cerita tuh apa dipahami sih, lebih dipahami soalnya ya. Ceritanya gitu, kayak gimana gitu ceritanya. Kalau ini kan si Fanny nih, berlari dengan kecepatan 10 meter per second. Oke, jadi ada Fanny berlari dengan kecepatan di sini 10 meter per second. 10 detik kemudian Vino mengejarnya. Nah, Vino kan berarti baru mengejar 10 detik kemudian. Vino baru mengejar 10 detik kemudian dengan kecepatan 12. Si Fanny ini 10 meter per second. Vino itu 12 meter per second. Nah, berarti karena ada selisih waktu ya 10 detik nih selisihnya ya. Ada 10 detik nih. Berarti artinya juga di sini ada selisih jarak ya. Fanny kan lebih dulu berlarinya, berarti ada jarak nih di sini. Nah, itu yang harus kita hitung jaraknya berapa. Ini ada rumusnya ya. Kecepatan jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, ini dihafal ya. Rumusnya jarak kecepatan dikali waktu. Yang ini velocity kecepatan, yang ini time waktu ya. Nah, jadi ya kalau S itu apa? Apa ya S? Ya S itu jarak ya, tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Harusnya distance ya, tapi nggak tahu kenapa S. Nah, berarti kalau dia darinya 10 detik kemudian, berarti artinya ada jarak nih. Di sini jaraknya itu Fanny kan tadi kecepatannya 10 ya si Fanny ini. Kecepatan si Fanny dikali waktunya 100. Nah, berarti si Fanny ini dalam 10 detik sudah berlari sejauh 100 meter. Berarti di sini ada jarak nih. 100 meter ya. Paham di sini ya? Kenapa 100? Karena ya si Fanny kan berlari 10 meter per second dalam waktu 10 detik. Ya berarti si Fanny ini udah berlari selama sejauh 100 meter. Baru setelah si Fanny udah mencapai 100 meter, si Vino baru mengejar dengan kecepatan 12 meter per second. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa sih ketika dia menyusul? Nah, berarti kalau misalkan menyusul berarti jaraknya si Vino ya. Ini harus sama dengan si jaraknya si Fanny ya. Nah, jarak si Vino rumusnya apa? Ya sama, tadi kan ini kan rumus S tuh. Kecepatan Vino dikali T, kecepatan Fanny dikali T ya. Nah, tapi di sini si Fanny ini jaraknya udah 100 meter lebih dulu. Nah, jadi tambah 100 ya. Kayak gitu. Nah, berarti kecepatan Vino, berapa kecepatan Vino? 12 dikali T kecepatan Fanny
ke 10 ya. 10 dikali T ditambah 100. Nah, berarti 2T sama dengan 100 ya. Ini paham ya 2T ya, karena 10-nya pindah ruas ke sini. Jadi nanti 12 dikurangi 10. Jadi T-nya berapa? 50 second ya. Jadi jawabnya yang E. Kayak gitu. Jadi ini kan mau ditanya T menyusul ya, waktu menyusul. Perhatikannya di sini itu adalah kecepatan kecepatan orang yang lari pertama ya. Kecepatan orang yang lari pertama dikali waktu selisihnya dibagi kecepatan orang kedua yang baru berangkat dikurangi kecepatan orang yang pertama berlari. Nah, di sini kecepatan orang yang pertama itu adalah si Fani ya, berjaraknya 10. Waktu selisihnya itu berapa sih waktu si Vino mulai bergerak, yaitu yang ini nih, 10 juga ya berarti. Karena 10 detik kemudian si Vino baru bergerak, berarti T selisihnya adalah 10. Terus kecepatan si Vino itu 12, kecepatan si Fani itu 10. Jadi nanti 100 dibagi 2, jadinya 50. Nah, itu aja dihafalin ini ya. Oke. Itu cara cepatnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. S-nya si Fani kenapa ditambah 100? Karena tadi si Fani sudah bergerak 100 meter lebih dulu ya. Kan tadi si Fani itu udah berjari 10 meter per second selama 10 detik. Nah, berarti kan ada jarak ya. Teman-teman kalau yang masih pusing dengan konsep nggak usah sih, saya sarankan langsung aja hafalin rumus cepatnya. Toh lebih cepat juga ya. Nanti kalau nemuin soal ini langsung aja pakai rumusnya ya, yang masih pusing dengan cara konsep. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi dalam waktu 90 menit. Oke, berarti keran pertama tuh satu bak bisa diisi oleh 90 menit ya. Kalau tinggal jumlahin aja gini. Keran kedua berapa? 80 menit, berarti satu bak dalam waktu 80 menit. Oke. Menit sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama 1 jam. Nah, berarti satu bak bukan satu ya, ini bukan 1 jam, tapi harus menit. 60 menit juga. Karena di sini semuanya menit. Nah, jadi harus menit juga dianya ya. Nah, tinggal sekarang jumlahkan. Nah, masih ingat penjumlahan seperti ini? Penjumlahan seperti ini harus nyari dulu KPK-nya. Nah, misalkan ini 9 kali 8 itu kan 72 ya. Nah, kita pakai aja 720 misalnya. 720. Nah, dibagi 6 juga bisa ya. Nah, barulah. Berarti 720 dibagi 90 dapat berapa? 80 gitu ya. 720 dibagi 80 dapat 90. 720 dibagi 60 dapat berapa tuh? 120 ya. Ya, dapat 120. Oke. Kayak gitu ya. Berarti di sini diperoleh 80 jadi 290 ya. 290 dibagi 720 menit. Nah, coret. Nah, habis gitu kita dibalikin ya, ini dibalikin jadi 72 per 29 ya. Nah, itu jadi berapa tuh kira-kira aja ya? Berarti ini sekitar dibagi 3 ya. Ini dibulatin aja jadi 30 teman-teman, biar cepat ya, biar ngitungnya cepat. Jadinya sekitar 24-an ya, sekitar 24-an. Nah, berarti nanti isinya yang C kayak gitu ya. Oke, kenapa ini cara cepatnya ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman nggak usah mikir-mikir lagi konsepnya. Jadi ini perhatikan cara cepatnya ya. Tadi yang saya lakukan itu cara cepatnya ya. Jadi kalau menemukan soal tentang kayak gini ya, tentang bak-bak gini, tentang bak. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah yang ini, angka-angka ini, keran 1 90 menit, keran 2 80 menit, keran 3 1 jam. Nah, itu semuanya jadi kita balik jadi 90. Jadi kita tambahin dulu tapi harus dibalik.
Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi dibalik semuanya ya. Ini kan pertama kita balik dulu. Balik, terus jumlahkan. Terus jumlahkan. Nah, berarti kalau gitu kan ininya jadinya di sini 720. Tadi itu 8 ya di sini harusnya ya. 8, 9, 12. Sorry, tadi kebanyakan nolnya ya. Makasih ya yang sudah membetulkan. Nah, ini kan jadi didapat 29/720. Nah, kan tadi kita udah ngebalik nih. Berarti kalau udah dibalik dijumlahkan, nah kita biar pada posisi semula balikin lagi. Balikin lagi ya. Berarti nanti dibalikin lagi 720 dibagi 29. Nah, ini kan jelek. 29 itu jelek. Kita ganti jadi 30. Ya. Nah, jadi kan nanti 72 dibagi 3. Dapatnya 24 ya. Ya sekitar 24-an lah ya. Jadi yang pertanyaan kenapa dibalik itu emang cara cepatnya kayak gitu ya. Teman-teman, jadi 72 dibagi 3 ya sekitar 24-an ya. Nah, berarti kalau 24 kan nggak ada, ya carinya option yang mendekati 24. Ya, berarti jawabnya yang C. Gitu, ada pertanyaan dulu. Yang tadi nanyakan apa dibalik itu cara cepatnya seperti itu ya. Yang Raisa itu bukan perkalian ya, bukan 80 kali 90. Jadi itu tuh KPK dicari kelipatan yang terkecil ya. Jadi intinya mah angka apa yang habis dibagi 90, habis dibagi 80, habis juga dibagi 60. Gitu ya. Oke, next ya. Udah pada paham ya? Oke, kita next. Lanjut ke soal berikutnya. Ibu Sasa mempunyai uang sekitar 2.300.000. Oke, 2,3 juta. Dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga 2 juta. Oke. Karena tahun baru, toko memberikan diskon 20%. Selain itu, Ibu Sisa juga belanja bulanan sebesar 550.000. Oke, gini. Pertama, ini uang Ibu Sisa ya. Uang di saku nih, Ma ya. Ceritanya gitu ya. Terus si Ibu Sasa, kok Ibu Sisa? Ibu Sasa ya. Ibu Sasa ini ingin membeli kulkas seharga 2 juta. Tapi ada diskon nih 20%. Nah, coba kita hitung dulu diskonnya ya. Diskonnya berapa sih? Cara ngitung diskon ya tinggal dikaliin ya teman-teman ya. 2 juta dikali 20%. 20% itu adalah 20 per 100 ya. Nolnya coret. Jadilah 2 kali 2. 4. Nolnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti diskonnya 400.000. Ini diskonnya ya 400.000. Nah, berarti harga kulkasnya itu bukan 2 juta. Tapi 2 juta dikurangi 400.000. Atau sekitar berapa? 1.600.000 ya. 1,6 juta. Ah, jadi harga kulkasnya segini. Ini harga kulkas yang sudah didiskon. Oke. Nah, tapi Ibu Sisa juga belanja nih, belanja rumah sebesar 550.000. Berarti si 1,6 juta ini ditambah 550.000. Nah, cepat ya biasanya kalau ngitung uang. Ini berapa jadinya? 2.150.000 gitu ya, atau 2,1 juta. Terus gini nah uangnya ya. Itu ya 2.150.000 ya. Nah, tadi kan uang di sakunya itu ada 2.300.000. 2.300.000 uangnya tuh. Tapi udah dibelanjain sama kulkas sama belanja rumah itu 2.150.000. Jadi dikurangi tinggal uangnya 150.000 lagi ya. Jawabnya yang A. Gitu ya. Oke, lanjut ke. Nah, ini soal usia-usia lagi nih. Usia. Jadi usia tuh selain pakai yang tadi ada dua ya caranya. Ada yang pakai garis bilangan. Ada yang pakai variabel. Nah, kalau ini kita pakai variabel ya. Variabel. Nah, jadi caranya ya kalau usia-usia yang kayak gini tuh kita pakai pemisalan dulu. Jadi kita misalkan anak, misalkan A gitu ya. A ini sama dengan usia anak sekarang ya, harus ada kata-kata sekarangnya. Terus apa lagi? Lina. Lina itu adalah usia L itu adalah usia Lina
sekarang. Oke, ada kata-kata sekarangnya itu penting ya. Nah, di sini di soal katanya 5 tahun yang lalu. Usia Ana berarti Ana dikurangi 5 ya, karena 5 tahun yang lalu. Sama dengan sepertiga dari usia Lina. Nah, usia Lina sekarang ya berarti nggak usah dikurangi. Nggak usah dikurangi 5 ya, karena usia Lina sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Ana dan usia Lina adalah 3:4. Nah, usia Ana 15 tahun kemudian dibanding dengan usia Lina 15 tahun kemudian, ini adalah 3/4. Pertanyaannya usia Ana 8 tahun yang akan datang. Berarti A ditambah 8 ya yang ditanyain. Oke, pertama ini kita kali silang dulu ya. Jadi 4A ditambah 4 kali 15, 60 ya. Berarti ini 3L ditambah 45. Oke. Nah, yang ini juga kita sederhanain juga. Ini kali 3 ya. Yang ini jadi 3A dikurangi 15 sama dengan L. Kayak gitu ya. Nah, L ini kita substitusikan ke sini. Nilai L ini kan 3A minus 15. Berarti substitusikan ke sini ya. Nah, ini jangan lupa ya cara mensubstitusikan. Jadi nanti kita peroleh 4A ditambah 60 sama dengan 3. L-nya kita ganti jadi yang ada di tabel. Oh, sebentar. Error ininya, PowerPoint-nya. Oke, sudah kembali. Berarti L-nya tadi apa? 3A ya. Kita ganti hitam. L-nya itu 3A dikurangi 15. Nah, ditambah 45 ya. Kita kerjakan lagi, jadi 4A ditambah 60 sama dengan 9A dikurangi 45 ditambah 45. Nah, ada yang bisa dicoret ya. Yang ini coret. Set ya. Kalau ada yang masih bingung, chat ya. Berarti 60 ya. Sama dengan 4A-nya pindah ruas ke sana. Jadi 9A dikurangi 5A. Atau 60 sama dengan 4A. Ya. Jadi A-nya berapa? 60 dibagi 4, 15. Nah, A-nya 15. Tapi yang ditanyakan bukan A-nya ya. Tapi A ditambah 8. Jadi usia Ana 8 tahun kemudian. Bentar. Ini kenapa jadi 5A? Sorry. Ini kenapa jadi 5A ya? Maaf. Ini bukan 5A. Tadi berapa yang pindah ruas tuh 4A ya? Sorry, ini 4A. 4A ini jadi 5A. Nah, maaf ceroboh. Berarti A-nya berapa? 60 bagi 5, 12 ya. Nah, ini usia Ana 12 tahun sekarang nih. A itu kan tadi apa? Usia Ana sekarang 12 tahun. Nah, pertanyaannya 8 tahun yang akan datang. Ya berarti 12 ditambah, tinggal tambah 8. 20 tahun ya. D. Jadi cara cepatnya itu kita ngerubah ya, yang tadi yang saya jelasin. Jadi soal yang berbentuknya kalimat ini kita ubah menjadi bahasa matematika. Ya, diubah jadi variabel-variabel. Kayak gitu ya. Nah ya, terima kasih atas koreksinya ya. 9A dikurangi 4A harusnya tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang pengen diulang itu bisa digeser aja ya YouTube-nya ya. Bisa di replay. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah persewaan peralatan bayi adalah 150.000 pada bulan pertama. Sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenakan denda 35.000. Oke, sebenarnya harga sewanya itu 150.000 ya untuk 1 bulan pertama. Nah, tapi nanti kalau misalkan nggak dibalikin ada denda nih per minggunya sebesar 35.000. Hana menyewa kereta bayi dan harus membayar 255.000. Maka Hana menyewa kereta dorong selama berapa? Nah, di sini kan harusnya mah kalau si Hana ini tepat waktu, bayarnya cuma 150.000 ya. Nah, tapi ini Hana bayarnya lebih dari 150.000. Nah, ini masalah tentang uang-uangan mah, percayalah, cepet ya. Ya, berarti dia ada kelebihan nih, 225.000 dikurangi 150.000. Berapa? 100
Enggak 100 ya, 75.000 ya. 75.000. Nah, berarti ada denda. Hana ini membayar denda sebesar 75.000. Betul? Berarti Hana ini, nah ini ada apa nih? Dari dendanya itu 35.000. Berarti ini tinggal dibagi aja 35.000 ya. Dibagi 35.000, diperoleh berapa? Coret ya ininya. Kayaknya sekitar 2, lah ya. Nah, berarti 2 mingguan berarti ya dia ya. Nah, berarti si Hana ini tuh sudah menyewa kan tadi udah bayar 150.000, berarti di sini 1 bulan dan bayar denda sebesar 75.000, berarti di sini 2 minggu. Sorry. Buka berapa tadi? 105.000 ya. Nah, iya betul. Hampir salah. Waduh, terima kasih koreksinya teman-teman. Nah, betul 150.000 berarti kalau 150.000. Nah, ini berarti 105 dibagi 35 berapa? 3 ya. 3 minggu. Nah, berarti dia didenda 3 minggu. Ya udah berarti si Hana itu menyewanya 1 bulan 3 minggu. Oh, pantesan saya bingung di sininya ya. Oh iya betul. 255.000. Oke. Iya, aduh saya ini maaf kurang konsen nih. Nggak bisa ngopi nih, saya lagi belum bisa ngopi. Belum bisa minum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini Rehan berusia 7 tahun. Nah, ini kan usia lagi. Kalau misalnya 7 tahun lebih muda dari Ricci berusia 2 tahun lebih tua dari Dita. Nah, yang kayak gini-gini kita pakai yang namanya yang tadi garis bilangan ya. Rehan. Nah, di sini Rehan berusia 7 tahun lebih muda dari Ricci. Oke, berarti Ricci ada di sini ya. Rehan dan Ricci ini bedanya 7 tahun. Lebih muda Rehan, berarti Rehannya simpen di paling kiri. Ricci berusia 2 tahun lebih tua dari Dita. Oke, berarti Dita ada di tengah ya, karena Ricci lebih tua. Ini Ricci dan Dita bedanya 2 tahun katanya. Selisih usia Rehan dan Dita, berarti udah tahu 5 ya. C ya, gampang ya. Jadi gampang kalau yang ini ya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Yang ini udah bisa ya teman-teman. Kalau misal kecepatan di review lagi. Soalnya ini tadi kita udah bahas di nomor 1 ya. Cara cepatnya. Jadi udah bisa. Nah sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor selama 1 bulan. Untuk mengejar jumlah produksi makanan, maka pabrik menambah kompor menjadi 6 buah. Oke. 6 buah jumlah tabung gas yang butuh sekarang dalam waktu 1 bulan adalah berapa? Nah, ini soal apa? Perbandingan ya. Nah, jadi di soal cerita juga ada soal perbandingan. Nah, untung kemarin kita sudah bahas ya perbandingan kuantitatif. Nah, gimana caranya waktu itu? Yang belum tonton dulu replaynya ya. Jadi perbandingan kuantitatif itu kita lihat dulu di sini apa sih yang mau dibandingin? Banyaknya kompor ya dengan banyaknya tabung gas. Mana tabung gas? Nah, banyaknya tabung. Oke, kompor dengan banyaknya tabung. Kita lihat, soalnya kita mau nentuin apakah ini perbandingan lurus atau perbandingan terbalik ya. Nah, pertama kita lihat dulu nih, kalau kita kompornya nambah, ya banyak kompor ditambah, berarti tabungnya juga harus ditambah ya. Kalau pengen 1 bulan habisnya, ya berarti ini berbanding apa nih? Kalau yang kompornya naik, tabungnya naik. Nah, berarti dia berbanding lurus. Kalau terbalik tuh kompornya naik, ininya turun gitu ya. Nah, itu berarti banding terbalik. Karena dua-duanya naik, berarti ini berbanding lurus. Gimana cara berbanding lurus? Kita lihat dulu datanya. Di sini 4 buah kompor bisa untuk 12 tabung gitu ya. Nah, sekarang kalau kompornya ditambah jadi 6, ini jadi berapa tabung? Jadi X gitu ya. Nah, ini datanya. Yang pertama kita bikin yang kayak gini dulu. Garis sama dengan garis. Di sini 4. Nah, karena ini lurus, berarti 12-nya disimpan di sini juga. 6, ini X. Terus kali silang. Berarti X sama dengan 12 dikali 6 dibagi 4 ya. Berarti ini 3. 3 kali 6 berapa? 18 tabung ya. B jawabannya. Nah, lanjut lagi. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari. Untuk 1000 meter kubik. Nah, ini pasti apa ini? Kecohan ya 1000 ini tuh. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, maka diperlukan tambahan pekerja berapa? Nah, berarti ini yang ini kecohan pasti ya, karena data ini nggak berubah nih.
Jadi teman-teman kalau melihat ini sama ini sama tentang soal perbandingan. Ya, kita harus mencari ini apakah lurus atau terbalik. Nah, di soal perbandingan ini biasanya suka ada kecohan. Nah, kecohannya di sini adalah yang ini. Kecohan, gimana cara-cara lihat kecohan? Jadi kecohan itu biasanya dia nggak berubah. Di soal itu cuma disebut sekali gitu. Kayaknya kan disebut cuma sekali tuh galiannya 1000 meter dan nggak berubah 1000 meter terus. Yang data yang diperlukan itu data yang berubah kayak gini nih. 8 pekerja untuk 3 hari. Nah, berarti 8 pekerja untuk 3 hari. Nah, terus jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, berarti ini 1 hari butuh berapa pekerja. Nah, ini kan berubah kan ya. 8 pekerja untuk 3 hari. Kalau 1 hari berapa pekerja, berarti ini berubah. Nah, berarti datanya yang ini. Kalau nggak berubah kayak gini, si 1000 meter kubik ini berarti dia kecohan. Jangan dimasukkan ke data ya. Kecoh doang. Nah, ini berbanding lurus atau terbalik? Gini, katanya itu pekerja dengan waktu ya ini ya, perbandingannya pekerja dengan waktu. Waktu. Semakin banyak pekerja, harusnya semakin cepat ya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, berarti ini berbanding terbalik ya, karena yang satu kalau pekerja naik, waktunya justru jadi makin turun. Caranya gimana? Sama bikin garis sama dengan garis. Tulis 8 di sini. Nah, karena ini terbalik, jadi tiganya jangan disimpan di sebelah 8 ya, tapi di bawah di sini. Karena terbalik. Ini X1. Terus kita kali silang. X-nya ke atas, ini 8 kali 3, 24. Nah, berarti harus 24 orang totalnya. Kita sudah ada 8 orang. Ingat ya tambahan ya yang ditanyainnya. Berarti kalau tinggal berapa lagi biar jadi 24? 16 orang lagi ya. Kok gak ada? Sebentar saya salah hitung lagi nggak? 16. Nggak ada ya 16 jawabannya? Kok nggak ada ya? Nggak salah ngitung ya saya ya? Oke, F dulu deh ini. 16 orang. Ya betul ya teman-teman yang dapat 16 orang betul kok. Maka diperlukan tambahan pekerja. Nah itu nggak tahu ya kenapa nggak ada. Mungkin di soalnya maka diperlukan pekerja. Mungkin nggak ada tambahan mungkin. Maka diperlukan pekerja sebanyak. Nah kalau diperlukan pekerja sebanyak ya D aja pilihnya ya. Tapi kalau tambahan yang 16 ya. Nah ini mungkin salah dari soalnya. Ini soalnya dibawa dari soal-soal FR ya. Field report. Jadi ya kalau salah kita terima aja dulu ya. Nah oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air seperempatnya. Oke jadi bayangin teman-teman punya wadah ya. Nah terus teman-teman isi air dengan seperempatnya. Berarti sekitar segini lah ya kira-kira ya seperempatnya nih. Ini diisi air sama teman-teman seperempatnya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter. Nah, ditambah air merah sebanyak 4 liter. Sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Nah, berarti jadi di sini. Tambah 4 liter. Nah, kayak gitu ceritanya ya. Nah, jadi harus paham dulu ceritanya kayak gimana. Kapasitas wadah tersebut adalah, nah, kita anggap aja gitu ya, kapasitasnya itu adalah X misalnya nih. X, karena kita nggak tahu ya. Nah, tadi kan kita awalnya ngisinya seperempat X berarti ya ini ya. Ini kan seperempat X ya. Dan ini isi yang merah ini berapa tadi? Yang merah ini mah 4 liter ya. Yang ini yang merah itu adalah 4 liter. Nah, berarti gini ceritanya. Seperempat X ya yang air ini. Seperempat X ini ditambah 4 liter. Jadinya segini, jadinya setengah dari wadah ya, setengah dari X. Kan tadi X-nya itu wadah ya, berarti kalau setengah dari wadah ya setengah X ya. Nah, udah berarti gini, 4 setengah X dikurangi seperempat X. Setengah dikurangi seperempat berapa teman-teman? Seperempat ya. Berarti X-nya berapa? 4 kali 4, 16 ya. Nah, jadi jawabnya D. Nah, itu paham ya? Kayak begitu. Oke, paham ya? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Dalam sekali panen, Ahmad mampu mendapatkan 2 kuintal udang yang baik. Oke. Sebanyak 20% dari hasil tangkapannya adalah udang yang kurang baik. Jumlah keseluruhan panen. Nah, ini gini nih. Konsepnya ini pakai, ya saya sukanya pakai lingkaran ya. Apa tuh pakai lingkaran? Nih kayak gini. Jadi ini kan udang, misalnya ini kumpulan udang. Mau yang baik, mau yang buruk, dicampurin gitu ya.
Nah, tapi katanya di sini tuh udangnya tuh terbagi menjadi 2. Ya, 20% ini yang buruk itu ya, yang kurang baik. Ah, tulis saja buruk lah ya. Dan 80% ini yang baik ya. Oke. Nah, si Ahmad ini tadi panen 2 kuintal. Nah, di sini 2 kuintal yang baiknya ya. 2 kuintal. Error lagi sebentar. Nah, 2 kuintal. Nah, berarti 2 kuintal ini adalah yang baik ya. 80% dari total udang. Ya udah berarti totalnya berapa? Rumusnya kayak gini, total itu adalah berapa kuintal? 2 kuintal kan tadi ya, 200 kilogram, berarti 2 kuintal itu dibagi persennya. Persen dari yang baik itu adalah 80. 80 per 100. 80% ya. Nah, berarti ya udah 200. Tadi kayak kata saya cara cepatnya ini kalau 100 bisa dipindahin ke atas. Berarti 200 tambahin nolnya 2 dibagi 80. Nolnya kita coret 1. Nah, 2 jadinya dapat ya. 2 ini bagi 4 dulu, bagi 2 dulu ini 1000, ini 4 ya. Jadinya 1000 dibagi 4. Nah, 1000 rupiah dibagi 4 ke 4 orang, berarti 250 orang ya. 250 perak. Nah, kenapa pakai uang biar cepat ngitungnya. Jadi A ya jawabnya ya. Kayak gitu ya. Oke. Hati-hati ya yang jawab B, saya kebayangnya gini ya, teman-teman mengalihkan 2 kuintal dikali 20% ya. Jadinya kan dapat 40 kilo. 40 kilo ditambah itu. Nah, itu salahnya gini. 20% itu berarti teman-teman anggap 20% dari udang baik. Harusnya ini 20% dari apa? 20% dari total udang. Hati-hati ya. Berarti 20% bukan dikali 2 kuintal, tapi dikali udang totalnya. Jadi harusnya 20% dikali yang buruk. Misalnya yang buruk itu X, ditambah yang baik 2. Nah, ini baru jadi totalnya. Nah, ini ribet caranya ya kalau gini. Ingat ya, harus dari total, 20% dari total. Bukan 20% dari udang baik. Nah, hati-hati ya. Jebakan itu soal CP yang tadi jebakan. Jadi harus hati-hati. Oh, itu cara cepatnya ya, teman-teman. Cara cepatnya ini, lingkaran ini. Cara cepatnya. Yang tadi pakai teman-teman dikalikan dulu dengan ini 20% dikali 2 itu justru cara yang menjebak ya, cara yang lambatnya. Jadi cara cepatnya adalah gini. Si udang ini berapa persen sih si udang baik itu? Berapa persen si udang baik? Kan 80% ya, si udang baik itu 80%. Nah, berarti ya udah tinggal si udang baik, berat udang baik dibagi berapa persennya. Itu kan cara cepatnya emang kayak gitu ya. Yang tabung tadi belum ngerti, coba Vicky di back dulu ya. Di back dulu YouTube-nya, coba di replay dulu, diulang-ulangi dulu. Nah, nanti kalau kalau masih belum ngerti boleh dicat lagi ya. Coba diulangi lagi. Oke. Soalnya masih banyak nih soalnya nih. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. David bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Yogyakarta selama 6 jam per 6 hari dalam seminggu. Oke. David mendapat gaji sebesar 6.000 per jam. Oke, David mendapat gaji 6.000 per jam. Dan uang lembur sebesar 7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar 976.500. Oke. Maka David lembur berapa jam? Oke, pertama kita hitung dulu. Kita hitung dulu si David ini kerjanya berapa jam gitu ya. Kan David ini udah 4 minggu ya kerjanya ya. Gini dulu. Cara jangan pusing dulu teman-teman. Jadi kita hitung dulu gaji normalnya tanpa lembur. 6 jam dalam 6 hari ya. Berarti dia tuh udah kerja berapa jam? 36 jam ya dalam 6 hari itu. Ini dalam seminggu ya. Dikali berapa minggu dia kerja? 4 minggu. Nah, berarti dikali 4 juga. Dikali gajinya berapa per jam? 6.000 ya. Nah, berarti tinggal dikalikan semua gitu ya. Yuk, berapa teman-teman? 6 dikali 6, 36 dikali 4 dikali 6.000.
36 dikali 6 berapa tuh? 36 kali 6 2 1 19 2 ya. 1000 dikali 4. Tinggal dikali-kali aja ya teman-teman ya. 8 9 kali 4 tuh 36 ya. 37 jadinya ya. 7 6 8.000. Nah, ini ya. 76 8.000. 76 8.000 ini adalah gaji normalnya ya. Gaji normalnya segini. Sedangkan gaji lemburnya dia segini nih. Plus gaji lembur berarti ada kelebihan berapa? 976.500 dikurangi 768.000. Yuk, berapa? Berarti kelebihannya ada 500. Ini 10 kurangi 8. 8 ya. 8 0 2. Kelebihan 200.000. 208.500 ya. Caranya gini teman-teman, cara cepatnya. Lihat. Ini kan nolnya coret ya. Lihat ini kan di sini ada 5 ya belakangnya. Di sini juga 5 belakangnya. Berarti kalau dua-duanya 5 kayak gini aja, 5 dibagi 5 itu kan 1, atau 25 dibagi 5 itu kan 5. Nah, nanti belakangnya tuh kalau pembagian 5 dengan 5 itu kalau nggak 1 ya 5. Nah, berarti pilihnya yang C di sini karena nggak ada yang belakangnya 1 ya. Itu ya, jadi 15 jam ya. 36 dikali 6 berapa? 216. 6 kali 6, 6, 3, 6. Oh iya 216 ya, sorry. 216. 216 betul? 216. 4 kali 6. Normalnya 8. Oke, maaf banget teman-teman, ini saya lagi kurang konsen kayaknya. 8, 4, 8, 6, 4 ya. 8, 6, 4. Oke, hapus dulu. 8, 6, 4. Berarti di sini jadinya harusnya 2, 1, 1 ya. Nah, ya sama aja ya. 1, 1, 2. Tetap aja. Jadi triknya gitu kalau pembagian dengan 5 ya, teman-teman, cara cepatnya. Kalau ada sesuatu yang belakangnya 5 dibagi dengan sesuatu yang belakangnya 5, nah berarti hasilnya belakangnya tuh 1 atau enggak 5. Nah, di sini berarti karena ada yang belakangnya 5, berarti jawabnya yang C ya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oh, ini udah nih. Soalnya di sini gini, 25 dibagi 75 tadi ya. Sorry, bukan belakangnya 5, maksudnya gini nih. Nih, mana sih ini kok jadi hilang? Kok hilang? Nah, gini teman-teman, tadi kan ini kan 1125 dibagi 75. Ini kan ini belakangnya 725, ini belakangnya 75 gitu ya. Ini kan nanti kayak bisa dicoret gitu. Jadi ada 5-nya. Jadi belakangnya pasti 5 ya, cara cepatnya tuh. Cara cepat hitungnya 15 jam ya, pas ya. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya. Pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam 3 bagian dan dilakukan oleh 224 orang. Bagian pertama dilakukan oleh 1/4 dari jumlah orang tersebut. Bagian kedua dilakukan oleh 55/8 dari jumlah orang tersebut. Jumlah orang yang mengerjakan bagian ketiga adalah, berarti yang pertama kan 1/4. Yang kedua 5/8. Nah, berarti ini kan 1/4 itu kita ubah jadi 2/8 ya. Biar gampang jadinya 8, 7/8. Nah, ini bagian yang ke-1 dan kedua ya. 1 dan kedua itu 7/8. Berarti kalau yang bagian ketiganya aja berapa? 1/8 ya. Ya udah, berarti tinggal 224 dibagi 8. Atau 224 dikali 1/8. Kayak gitu ya. Paham ya yang ini ya? Mudah ya. Oke, dibagi 8. Yang ini kan jadinya 16 ya. 2, 16. 2, 16 berarti sisanya 64 ya. 64 itu 8. Nah, berarti udah 8 ya isinya ya. C.
Oke, sudah pada paham. Gampang ya, lanjut lagi guys. Nah, ini tentang waktu nih. Yang biasanya suka pusing ya. Hati-hati ya, jadi gini nih. Triknya nih. Di sini Tono berangkat dari kota A pukul 9.20. Oke. Tiba di kota B pada pukul 13.35. Nah, berarti dari 9.20 ke 13.35 itu berapa jam, teman-teman? Ini 4 jam 15 menit ya. 4 jam 15 menit. Betul, betul? Coba dihitung. Waktu itu lihat jam aja ya, nanti lihat jam tangan. Jam analog. Kan jadinya 4 jam 15 menit ya. Kemudian ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Dan beristirahat selama seperempat jam. Nah, seperempat jam itu berapa, teman-teman? Berarti tinggal seperempat kali 60 aja ya. 15 menit ya. Nah, berarti total perjalanan adalah 4 jam sebenarnya ya. Total perjalanannya itu 4 jam. Karena kan istirahatnya 15 menit. Nah, berarti tinggal yang ini. 15 menitnya ini berarti butuh istirahat. Berarti kalau total perjalanan 4 jam, yang tadi rumus jarak. S sama dengan Pi kali T. Kecepatannya 75, T-nya 4. Ya, berarti berapa? 75 dikali 4. 300 ya. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut ya. 4 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Jika pekerjaan diharuskan selesai dalam 30 menit, maka tambahan kuli. Nah, ini kan perbandingan lagi ya. Perbandingan lagi. Katanya 4 orang kuli ini bisa dalam waktu 5 jam. Kita ubah dulu jadi menit ya, nih pusing nih 5 jam. Itu berarti 5 kali 60 ya. Nah, sedangkan kalau pengen 30 menit berapa orang misalnya X itu ya. Nah, berarti kan ini lihat berbanding terbalik apa lurus? Orang dengan waktu ya perbandingannya ya. Coba teman-teman bandingin. Kalau semakin banyak orang, waktu pengerjaannya harusnya semakin sedikit. Berarti berbanding terbalik ya. Oke, 4 simpan di sini, 5 kali 6 itu 300, simpan di sini, X simpan sini, 30 simpan sini, kita kali silang. Coret dulu deh. Ini coret, 3-nya juga coret, jadi 10. Oke, kita kali silang, diperolehlah yang ini jadinya X di sebelah kanannya, di sebelah kirinya jadinya 40. Nah, jadi 40 orang ya. Nah, tapi bukan ini jawabannya, bukan yang D. Karena kan tambahan ya. Tambahan. Berarti tadi udah ada berapa kuli? Udah ada 4 orang kuli ya. Berarti tinggal tambahin 36 orang kuli. Sip ya. Oke, ini udah. Berarti lanjut ke soal berikutnya. Nah, dari sekelompok anak, 16 anak senang membaca ya. 18 anak senang menggambar, 8 anak senang keduanya, tetapi ada 4 anak yang tidak suka membaca maupun menggambar. Banyak anak tersebut berapa? Nah, soal yang seperti ini adalah soal diagram pen ya namanya teman-teman. Diagram pen ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah menggunakan diagram pen namanya. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar ya. Jadi nanti teman-teman bikin kotak. Nah, kotak ini itu adalah semua anak. Semua anak ya. Atau kita namain semesta biasanya ya. Di sini kita bikin 2 lingkaran kayak gini teman-teman. Bikin dua dulu lingkaran. Terus kita lihat di sini misalnya yang suka gambar, yang lingkaran ini. Yang di sini yang suka membaca ya. Di sini katanya ada 16 anak senang membaca. Oke, 16 anak senang membaca dan 18 anak senang menggambar. Oke, tapi ada juga 8 anak yang suka keduanya. Nah, caranya isi dulu yang 8 ini yang suka keduanya. Yang suka keduanya artinya suka menggambar dan suka membaca. Nah, simpan di sini. Simpan di sini. Nah, baru yang menggambar ini kita tinggal gini. Yang suka menggambar tadi berapa orang? Yang suka menggambar itu 18 ini ya. 18 orang. Nah, ini suka menggambar 18 orang. Tapi dikurangi 8. Jadinya 10. Yang ini juga sama. 16 anak suka membaca. Dikurangi 8 yang di tengah-tengahnya. Berarti 8. Kayak gitu ya. Nah, soalnya si 8 ini tuh kebagi
ke sini dan ke sini. Berarti sebenarnya total anaknya tuh cuma ada segini. Ada 4 anak yang tidak suka membaca. Nah, 4 anak ini di luar berarti. Ya udah tinggal jumlahin aja. Kalau cara cepatnya jumlahin ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini. Berapa? 10 tambah 4 tambah 8 tambah 8. Ini 14 ditambah 16. 30 ya. Oke, pada paham ya yang diagram pen? Jika umur Ani setengah dari umur Beni. Nah, ini kira-kira nih umur-umuran ya, ini usia lagi. Ini tebak-tebak apakah pakai garis atau pakai variabel? Pakai apa nih kira-kira? Garis atau variabel? Nah, sekarang udah bisa nebak nggak ini pakai garis atau pakai variabel? Caranya berarti kita misalkan dulu Ani, ini kata A ini sama dengan umur Ani. Ini udah belum ya? Belum ya? Umur Ani sekarang. Now. Dan C ini umur Cici. Umur Cici sekarang. Now juga ya. Dan Beni apalagi nih Beni itu adalah B itu umur Beni sekarang. Oh, tapi ini mah nggak ada sekarang-sekarangan ya. Nggak ada apa masa laluan. Jadi lebih mudah harusnya teman-teman. Coba ya. Ani katanya setengah dari umur Beni. Cici sama dengan 9 tahun lebih muda dari Beni. Berarti Beni dikurangi 9 ya. Karena kan lebih muda dari Beni. Berarti Beni dikurangi 9. Ani ditambah Cici ini sama dengan 24 katanya. Nah, ini tinggal substitusi aja teman-teman. Yang A ini ke sini ganti jadinya apa? Setengah B ya. Yang C ini juga ganti garis siniin. Jadinya berapa? B dikurangi 9. Ya. Jadinya setengah B ditambah B 3/2B. Ya. Sama dengan 24 ditambah 9 pindah ruas. 24 tambah 9 33 ya. 33. Kita coret. Ini 3-3-nya jadi 11. Ini jadi 1 ya. Jadi B-nya ini sama dengan 11 dikali 2. Jadinya 22. Ini umur Beni-nya 22 tahun. Masukin ke sini. Setengah dikali 22. 11 tahun. Umur Ani 11 tahun. Masukin lagi ke sini B-nya 22 dikurangi 9 berapa? Berapa ya? Kok jadi lemot gini? 13 ya. 13 tahun. Nah, berarti tinggal jumlahin. 11 umur Ani. Cici 13 jumlahin jadi 24. 24 tambah 22. 11 tambah 13 tambah 22. Berapa tuh? 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 ya jumlah semuanya ya. Betul. Wah, kok masih ada yang garis nih. Hati-hati. Susah kalau garis ya. Ini juga udah. Kenapa banyak yang diulang ya? Ini udah. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah komik disewakan dengan harga 2.000 untuk 3 hari pertama. Dan untuk hari selanjutnya 500 per harinya. Jika penyewa komik tersebut membayar 9.500. Nah, ini kayak tadi ya. Cara cepatnya gini aja deh. 9.500. Untuk nggak ada cara cepat ini mah kata nggak ada cara cepat nggak jadi ya. 2.000 untuk 3 hari. Oke, berarti ini gini dulu. Ini kan kalau kata saya ini pecah dulu jadi 8.000 ditambah 1.500. Kenapa? Patokannya di sini 8.000 ini. Patokannya kenapa harus ada 8.000 biar nanti habis dibagi 2.000. Saya pengen 10.000 tapi kan kurang. Kalau 6.000 kekecilannya. Jadi angka apa sih yang bisa dibagi oleh 2.000 dari 9.500 tuh? Ya 8.000 ya. Ini uang loh, uang harusnya cepat, harus ada RP-nya nih. RP biar cepat ngitungnya. Ya. Jadi 9.500 ini kalau dibagi 2.000 ya yang paling mendekatnya adalah si 8.000 ini ya.
Nah, berarti dia udah menyewa berapa hari nih? Gimana caranya? Tinggal dibagi 2.000 aja. Bagi 2.000 berapa? Bagi 2.000 jadinya 4 hari ya. 4 kali ya. 4 ya. Nah, berarti dia udah 4 dikali 3 hari. Karena kan 2.000 ini untuk 3 hari ya. Berarti ini udah 12 hari. 12 hari ditambah ini denda nih 1.500. Dendanya per harinya 500. Berarti tinggal dibagi 500. Berarti ini 3. Nah, berarti denda 3 hari. Berarti 15 hari ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 lagi ya, teman-teman ya. Seorang penjual bakso mendapatkan pesanan 10 mangkuk dan dia harus diantar ke sebuah toko. Jika penjual hanya sanggup membawa 4 buah mangkuk bakso, maka penjual itu harus mengantar seluruh pesanannya sebanyak berapa kali? Nah, ini bayangin jadi abang-abangnya ya. Pertama dia bawa 4 kan, balikan gitu ya ke toko, anterin lagi. Terus balik lagi kan si abangnya tuh. Terus bawa 4 lagi kan, 4 lagi, balik lagi ke situ, anterin lagi ke toko. Terus balik lagi dong, ambil 2 lagi, balik lagi. Nah, berarti penjual itu berapa kali? 3 kali ya. Gitu aja ya logikanya ya. Pertama dia membawa 4, kedua membawa 4, yang ketiga kalinya dia membawa 2. Coba. Untuk hari selanjutnya 500 per hari ya, selanjutnya loh. Wah, saya tuh yang kekecoh ya. Jadi gitu, betul. Jadi kan 9.500 dikurangi 2.000 ya. Jadinya 7.500. Nah, berarti ini teh untuk 3 hari. Oke. Nah, berarti yang ini tinggal dibagi 500. Dibagi 500. Berapa 7.500 dibagi 500? 15 ya. 15. Nah, 15 hari. Berarti tinggal dijumlah 3 hari dan 15. Jadinya 18 hari. Betul ya. Saya kira itu 2.000 untuk 3 hari seterusnya gitu ya. Nah, ternyata enggak ya. Ini ada kata-kata, soalnya di sini ada kata-kata untuk hari selanjutnya. Nah, itu ya, bahaya euy. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Umur Adi 6 tahun lebih muda daripada Bu Duni. Mana tuh? Adi umurnya 6 tahun lebih muda daripada Budi. Berarti Budi dikurangi 6 tahun. Doni 2 tahun lebih tua dari Budi. 2 tahun lebih tua dari Budi. Jika umur mereka bertiga, A ditambah B ditambah D, ini sama kayak tadi ya, 86, mirip-mirip. A-nya substitusikan ke sini, B minus 6. D-nya substitusikan ke sini, B plus 2, ya. Sama dengan 86. Berarti 3B. Ini kan B tambah B tambah B 3B. Min 6 ditambah 2 minus 4. Sama dengan 86. Jadi 3B sama dengan 90. Jadi B berapa? B itu 30 tahun ya. Nah, 30 tahun A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini banyak usia ya di soal cerita itu. 2 tahun yang lalu umur ayah. Umur ayah 2 tahun yang lalu berarti dikurangi 2 ya. Ini 2 tahun yang lalu umur ayah. Berarti ayah dikurangi 2 sama dengan 6 kali umur anaknya. 6 kali umur anaknya. Anaknya apa ya namanya? AN lah ya. Anaknya. Dalam 18 tahun ke depan, umur ayah akan menjadi, berarti ayah ditambah 18 tahun ke depan. Oh, kok ini hati-hati nih. Ini kan 6 kali umur anaknya di 2 tahun yang lalu ya. Berarti dikurangi 2. Hati-hati tuh, saya hampir ya. 18 tahun ke depan, umur ayah akan menjadi 2 kali umur anaknya. Nah, umur anaknya dikali 2. Tapi ini 18 tahun ke depan ya. Berapakah jumlah umur mereka berdua? Oke, kita selesaiin dulu aja ya. Oke, lanjut lagi ke soal ini. Kita selesaiin yang ini jadinya A dikurangi 2 sama dengan 6AN dikurangi 12. Kalau yang ini A ditambah 18 sama dengan 2AN ditambah 18 sama 18 36. Oke, diapain ya ini? Dikurangi dulu lah ya. Kita kurangi kedua ruas. A dikurangi A, habis.
min 2 dikurangi 18 jadinya minus 20 ya. 6 dikurangi 2 jadinya 4 AN. Minus 12 ditambah dikurangi 36 jadinya minus 48 ya. Minus dikurangi minus jadinya makin gede ya minusnya. Oke, yang ini pindah ruas ke sana. Jadi 48 punya positif dikurangi 20 sama dengan 4 AN. 48 kurangi 20 jadinya 28 sama dengan 4 AN. Jadi AN-nya berapa? 28 bagi 4, 7 ya. Nah, anaknya usianya 7 tahun berarti ya. Oke, masukin aja ke salah satu. Misalnya masukinnya ke yang ini. Ke yang ini ya. Saya masukin ke sini. Berarti kan A dikurangi 2 sama dengan 6. AN-nya kan tadi 7 tahun. Kurangi 2. Jadi A dikurangi 2 sama dengan 6 dikali 5. Atau A dikurangi 2 sama dengan 30 ya. Berarti A-nya sama dengan 32. Nah, berarti umur bapaknya 32 tahun. Berarti jumlah umur mereka berapa? Ya 32 ditambah 7 tahun. Sama dengan 39. Oke. Kayak gitu ya. Oke teman-teman. Ini sudah soal terakhir. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.